Selamat malam pendengar, kembali bersama saya malam hari ini. Pembicaraan yang terjadi akhir-akhir ini atau paling tidak 1-2 terakhir ini adalah mengenai ramainya orang menggunting ektp. Nah, rupanya mereka nih termakan isu juga yang beredar di TikTok beberapa hari terakhir ini ya. Jadi awalnya itu ada sebuah akun TikTok @cutmulyak yang mengatakan di dalamnya itu ada sebuah chip yang kemudian negara bisa melakukan tracking tentang keberadaan kita. Misalnya kita bergerak kemana itu bisa di-tracking dari ektp dan lain sebagainya. Wah, kayaknya emang si pemilik akun TikTok ini terlalu banyak nonton film ya. Karena kalau kita lihat dari kapasitas dari chip yang ada di dalam ektp, jadi kita awali dari chipnya itu ya. Karena sebagian orang bertanya, benar nggak sih di dalamnya ada chip? Jawabannya tuh benar. Jadi di dalam ektp itu ada chip, tapi ukurannya juga nggak terlalu besar. Ukurannya itu sebentar, saya harus lihat dulu, takut salah ya. Ukuran chip yang ada dalam ektp kita itu hanya sebesar 8 kilobyte. Nah, 8 kilobyte itu dia hanya mampu untuk menyimpan data foto, kemudian data sidik jari, dan data tanda tangan. Udah, cuma itu aja. Dan itu hanya bisa dibaca oleh peralatan-peralatan pembaca atau card reader namanya. Card reader khusus. Nah, sayangnya yang menjadi pertanyaan kenapa card reader ini dijual bebas itu ya. Kalau kita ke bank, itu si petugas CS-nya itu misalnya nanya, Pak boleh pinjam KTP-nya? Nah, dia belum nanya nama kita siapa, dia udah tahu nama kita begitu si KTP atau si KTP kita di tap di alat punya dia gitu. Jadi data kita tuh keluar. Nama, nick, dan lain sebagainya. Tapi ya itu wajar lah, karena datanya kan memang ada di situ. Tapi kalau sampai ada orang yang mengatakan di dalam chip ektp itu bisa di-tracking oleh pemerintah, ya kayaknya itu terlalu berlebihan lah. Menurut data yang bisa dipercaya, KTP itu bisa di-tracking, bisa dicari keberadaannya kalau minimal punya kapasitas 32 kilobyte. Ya, jadi itu lumayan lah untuk bisa tracking. Tapi kalau hanya 8 kilobyte, kayaknya terlalu kecil untuk bisa di-tracking. Gitu. Dan berita yang beredar nih rupanya gara-gara satu akun TikTok itu banyak sekali masyarakat yang rela menggunting chipnya karena ketakutan gitu, takut akan di-tracking. Lah kadang-kadang ya, emang kitanya siapa mau di-tracking sama pemerintah gitu, penting banget buat pemerintah tracking keberadaan kita. Hanya untuk melihat dalamnya, bener ya ada chipnya. Bener, tapi tidak untuk di-tracking. Jadi jangan ikut-ikutan bodoh dengan menggunting. Ingat ya, Dirjen Dukcapil menyebutkan hari ini kalau ada orang yang ektp-nya rusak atau ektp-nya sudah tidak bisa lagi digunakan, silahkan datang ke kantor Dukcapil untuk diganti yang baru dan KTP yang lamanya akan ditarik. Bukan dimusnahkan ya, ditarik. Tapi kalau Anda ketahuan menggunting atau merusak dengan sengaja, maka jangan harap Anda akan diberikan KTP baru. Itu ya, jadi ancamannya itu. Mungkin juga ada secara hukumnya ada ya mungkin ya, tapi kalimat yang munculnya itu deh. Mungkin Anda bisa cari literasi yang lain mengenai hukum merusak ektp. Yang jelas, Dirjen Dukcapil mengatakan kalau KTP Anda dirusak dengan alasan apapun dan dengan sadar Anda merusaknya, maka Anda tidak akan lagi bisa mendapatkan KTP baru. Jadi hati-hati, jangan gampang karena nonton TikTok diikuti, nonton ini diikutin dan segala macam. Belum tentu juga apa yang kita dengar dan kita lihat itu benar adanya. Jadi terus cari dulu informasi yang lebih valid sehingga kita tidak ikut-ikutan kepada hal-hal yang tidak benar. Terima kasih ya udah mendengarkan program ini. Selamat malam.